ini kata beliau, yang tahu adalah orang yang mengujinya. Jadi kalau sering kita bilang ya dulu, banyak makan biar pinter, sebetulnya salah. Makan secukupnya, baru akal kita tuh akan bekerja dengan normal. Kalau kita berlebihan makan, bukannya tambah pintar, tambah cerdas, malah berkurang kemampuan akal kita. Sudah bukti jelas. Imam yang kita ikuti sampai sekarang, yang fatwanya kita pakai, madhabnya kita ikuti, jadi kebanggaan kita, Al-Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau tidak kenyang, kata beliau ya, masyabi'tu, aku belum kenyang semenjak sittata asyar, 16 tahun, atau sab'ata asyar, atau 17 tahun yang lalu. 17 tahun gak kenyang, berarti lapar terus. Tapi lihat hafalannya, diceritakan hafalan beliau, kalau baca buku itu satu lembar ditutup, ini buku. Kalau baca yang kanan, yang kiri ditutup. Baca yang kiri, yang kanan ditutup. Kenapa? Kalau pas baca kanan ngelirik yang kiri, nanti yang kiri kebaca juga, akhirnya hafal, kecampur nanti hafalannya. Kalau baca yang kiri, yang kanan ditutup, biar apa? Soalnya kalau kelirik langsung inget, langsung hafal. Nanti urutan hafalannya kecampur, makanya ditutup sebelah. Nah, itu buktinya beliau, kecerdasannya, hafalannya kuat, bukan karena 4 sehat 5 sempurna, bukan karena berlebihan makan, tetapi karena sedikit makan. Lalu pembahasan sekarang, anna fi kathratil akli, yang keempat, sesungguhnya banyak makan, qillatal ibadah, bikin sedikit ibadah. Orang banyak makan berlebihan, mesti ibadah badannya bakal sedikit. Kenapa? Innal insana, dijelaskan sama Imam Ghazali, sesungguhnya orang, idza aktsaral akla thaqula badanuhu, jika dia banyak makan, badannya pun akan berat. Bukan berat badan yang sampean timbang itu ya. Nah, itu sudah jelas. Semua banyak makan pasti naik berat badannya. Tapi berat buat bergerak. Sampean banyak makan bakal berat gerak, pasti itu. Buktinya kalau kita habis kenyang tuh paling enak duduk bersandar. Coba habis kenyang selesai makan 2 piring, ayo Pak kita lari keliling masjid. Gak ada yang kuat. Karena ketika badan kita itu penuh makanan, berat tubuh kita. Walaupun orangnya kurus. Orang kurus, kekenyangan tetap aja berat untuk bergerak. Jadi bukan berat tubuh yang dimaksud. Setelah kita makan, berat badan kita. Wa ghalabathu ainahu. 2 mata itu tidak bisa ditahan, mengalahkan dia. Ngantuk. Kalau kita makannya banyak, udah kenyang tuh paling enak tidur. Tapi kalau lapar, tidur tidak nyaman. Wa fatarat a'dha'uhu, tubuhnya lemah. Malas bergerak kan, tadi kan berat tubuhnya, akhirnya lemah. Susah dibawa bergerak. Ya jelas, kalau sudah seperti ini nggak bisa bangun sholat 2 rakaat aja udah manggah, udah ngos-ngosan. Apalagi mau qiyamul lail 1000 rakaat seperti Imam Ali Zainal Abidin. Sholat duha, kalau sarapannya berlebihan, habis duha bagaimana? Apa habis sarapan mau duha? Nanti dulu. Ini kita nih habis subuh. Kalau sarapannya lebih, biasanya duhanya mundur. Ujung-ujungnya lupa, nggak duhaan sama sekali. Mau dipaksa duha, nggak bisa banyak duhanya. Paling 2 rakaat, mentok-mentok 4 rakaat sudah mules perutnya. Karena kekenyangan. Memang begitu ya, ini ilmu dohir ini. Semua kita rasakan. Ketika kita berlebihan makan, berat ibadah. Fala yaji'u minhu syai'. Jadi badannya ini kalau udah kepenuhan, nggak datang apa-apa. Nggak berguna badannya buat ibadah. Wa ini ijtahada. Walaupun dia berusaha. Nggak bisa. Mau usaha memang nggak bisa. Ada sesuatu yang mampu kita usahakan. Dipaksa bisa.
Ada sesuatu yang nggak bisa kita usahakan. Memang tubuhnya nggak bisa. Kayak contoh ada batu beratnya 5 ton. Sampean mau usaha macam apa, dorong pakai tangan belum tentu kuat. Diangkat nggak bisa sampean. Karena ini bukan karena usaha. Karena kekuatan tubuh kita. Ada yang kuat di sini ngangkat dump truck seorangan. Nggak kuat. Walaupun pian usaha nggak bisa. Karena itu batas kekuatan tubuh kita. Jadi ada memang sesuatu beban yang nggak bisa kita angkat. Walaupun sampean usaha macam apa, push up 100 juta kali sehari, nggak ada yang kuat ngangkat truk sendirian gitu. Normalnya ya nggak ada. Nah begitu juga ini. Badan kita itu kalau sudah dipenuhi makanan, sulit untuk ibadah. Walaupun pian usaha, tetap nggak bisa. Karena memang badannya lemah. Bukan lemah nggak kuat, lemah di bawah ibadah. Sulit di bawah ibadah, berat di bawah ibadah. Illan nauma fayakunu kal jifatil mulqah. Paling semangatnya satu amal. Apa itu? An-nauma, tidur. Orang yang banyak makan, tahan dia, semangat dia, bisa. Untuk apa? Tidur. Nah, kalau tidur tahan. Fayakunu kal jifatil mulqah. Itu mungkin ada beberapa cetakan nggak ada kalimat fayakunu kal jifa. Itu ada mungkin beberapa cetakan ada salah cetak atau kurang kalimat. Jadi yang megang kitab kan wa ini ijtahada illan nauma kal jifatil mulqa. Saya baca beberapa cetakan ada tambahan wa ini ijtahada illan nauma, tambahannya fayakunu kal jifatil mulqa. Maka orang tadi ini yang cuman makan kebanyakan, dia bisanya cuma tidur. Nah yang seperti ini fayakunu, dia menjadi kaljifatil mulqa, seperti bangkai daging yang mati yang dibuang. Cuman bisanya makan, tidur, diam, nggak ada usaha. Dan memang rasakan. Semakin berat tubuh kita bertambah, semakin banyak makan, tambah nyaman tidurnya. Tambah nyaman tidurnya, tambah enak. Betul itu. Saya pas kurus tidur gak enak. Tambah gemuk, tambah enak tidur. Betul seperti itu memang. Walaqad qila, sampai-sampai dikatakan, idza kunta batinan, kalau kamu itu berperut besar, fa'ud nafsaka zaminan, maka anggap sudah tubuh kamu itu sudah tua. Karena nggak mampu beramal dengan maksimal. Bukan nggak bisa beramal, berkurang. Tapi ingat, jangan nanti ini nengok ke kanan kiri mana nih yang perut besar. Jangan. Bukan seperti itu kita caranya belajar ya. Nanti sampean, ini perutnya besar nih, pasti dia susah ibadah. Ntar dijawab sama yang perut besar, ulun perut ganal, wajar susah ibadah, pian halus awak kurus, susah ibadah, gimana kalau gemuk? Yang besar aja susah, apalagi sampean tuh kurus aja susah ibadah, gimana nanti kalau sampean gemuk? Ini kalau kayak gitu nggak ada habisnya ya. Kalau untuk koreksi orang nggak ada habisnya, Manusia tuh gemuk berbeda-beda. Kalau untuk lihat orang lain kita husnudon aja. Ada yang gemuk mungkin kebanyakan saruan, kebanyakan ibadah, wajar. Jadi dia makannya jabar khotir, memenuhi undangan tuan rumah. Ini gemuknya gemuk ibadah. Ada yang kurus, makan terus, gak gemuk-gemuk, ada. Ini kiasannya ulama ya. Jadi bukan berarti gemuk kok idahnya, malas ibadah, bukan. Nah, kalau kurus tapi makan terus, tetap kurus badannya, sama aja susah ibadah juga pasti. Laqad qila idza kunta batinan fa'ud nafsaka zaminan. Kalau kamu banyak makan, batin artinya banyak makan. Kalau bahasanya batinan itu artinya perut besar. Cuman maksudnya bukan perut besar aja, banyak makan berlebihan. Walaupun kurus badannya. Fa'ud nafsaka zaminan. Hitunglah, anggaplah diri kamu itu sudah tua, sudah berpenyakit, artinya nggak bisa lagi badannya dibawa taat yang banyak.
Walaqad dzikra, ada sebuah cerita diceritakan an Yahya alaihi salam, dari Nabi Yahya alaihi salam, anak dari Nabi Zakaria. Anna iblisa badalahu, sesungguhnya iblis menampakkan diri, kelihatan untuk Nabi Yahya bin Zakaria. Wa alaihi ma'alik, wa alaihi ma'aliku, dan iblis tadi punya gantungan, punya kail pancing, nah bahasa kita pasnya, punya pancingan kail. Faqala lahu Yahya, lalu Yahya bertanya kepada iblis, ma hadhihi, apa ini iblis? Pegang pancingan, gantungan-gantungan. Iblis mengatakan, hadhihi syahwat, ini adalah syahwat, allati asidu biha bani Adam. Ini syahwat yang aku gunakan untuk memancing, memburu anak Adam. Jadi iblis ini mancing kita, berburu kita. Ibarat kalau orang mancing itu kailnya. Iblis bawa kail banyak. Ini syahwat, kata iblis, yang aku gunakan untuk memancing anak Adam. Faqala lahu, Nabi Yahya tanya lagi, hal tajidu li fiha syai'an? Iblis, kamu pernah enggak dapat saya kena pancing ini? Pernah enggak saya kepancing ini? Faqala, iblis mengatakan, la, enggak, saya enggak pernah kena pancing kamu, kecuali illa annaka syabi'ta dzata lailatin, kecuali kamu pernah kenyang suatu malam. Fataqalnaka anis shalah, lalu saat itu kamu kena pancingan saya buat sulit untuk sholat, berat melakukan sholat. Qala Yahya alaihi salam, lalu Nabi Yahya mengatakan, la jarama anni la ashba'u ba'daha abada. Kalau gitu seharusnya saya setelah ini tidak boleh kenyang selama-lamanya. Ketahuan, dulu satu kali pernah malas qiyamul lail karena pancingan iblis. Pancingannya kena kepada dirinya karena beliau kenyang di satu malam. Beliau mengatakan, sudah seharusnya saya maksa diri saya enggak boleh kenyang selama-lamanya. Iblis ngomong juga, qala iblis mengatakan, la jarama anni la ansahu ba'daha ahadan abada. Sudah seharusnya, karena ngelihat ekspresi Nabi Yahya yang berencana enggak mau kenyang, Yahya, kalau dengar omongan kamu ini, sudah seharusnya buat saya enggak boleh nasihati siapapun setelah kamu. Nyesel iblis, kenapa ngasih tahu jebakannya kepada Nabi Yahya. Fahadihi, ini kalau kita perhatikan kisah tadi, hadihi fiman, ini terjadi pada orang lam yashba' fi umrihi illa lailatan. Orang yang enggak kenyang sepanjang hidup kecuali satu kali. Nabi Yahya itu kenyang cuman satu malam itu aja. Terjebak, terpancing oleh iblis, bukan enggak sholat, berat melakukan sholat. Satu kali kena pancing seperti itu. Fakaifa, kata Imam Ghazali, bayangkan gimana biman la yaju'u fi umrihi lailatan, keadaan orang yang enggak pernah lapar seumur hidup walaupun satu malam. Ini Nabi Yahya yang setiap malam lapar, satu kali kenyang, terjebak dengan godaan iblis, dengan pancingan iblis tadi. Apa pancingan iblis tadi? Syahwat. Siapa yang kena pancing? Orang yang kenyang. Jadi pancingan iblis adalah syahwat. Dikenakan kepada siapa? Orang yang kenyang. Satu kali kenyang, kena pancing satu kali. Bayangkan itu Nabi Yahya yang hanya pernah kenyang satu malam. Kalau ditanya bagaimana keadaan orang yang gak pernah lapar seumur hidup walaupun hanya satu malam. Yang gak pernah kelaparan itu gimana? Bayangkan.
Setiap malam berarti kenyang. Ya tiap malam jadi mainannya setan. Kadang-kadang setan udah nggak taruh umpan lagi, sudah kail kosong digigit sama kita. Ibarat kata orang memancing kan begitu. Kalau ikannya udah terlalu banyak, nggak usah dikasih umpan, taruh aja langsung digigit sudah. Nah itu kita. Karena kita kekenyangan, iblis nggak pakai mancing kita datangi itu. La ilaha illallah. Kata Imam Ghazali ya, bayangkan ini, gimana orang yang setiap malam nggak pernah kenyang, nggak pernah lapar. Bagaimana orang yang nggak pernah lapar, tsumma yatma'u fil ibadah, lalu dia merasa bisa ibadah. Tamak, artinya tamak itu berharap bisa ibadah. Nggak bisa. Orang yang kekenyangan terus tiap waktu, malah kalau makan itu kalau nggak kenyang nggak berhenti. Sudah satu piring, belum makan lagi, belum sempurna makannya. Baru nasi kuning sebungkus, atau baru lontong sayur. Saya biasa kalau pagi nasi. Pagi-pagi dikasih roti 3 tumpuk, baru roti, belum sarapan, ini masih ganjel aja ini. Itu kita itu. Nah yang kayak gini mau ngerasa, oh saya ibadah, saya kuat. Udah gampang ini hitungan mudah, nggak sulit. Pian kalau habis ini nanti malam nih pulang, kan kita makan malam di rumah. Habis makan malam coba langsung sholat witir. Kuat berapa rakaat pian? Langsung praktek aja. Yang kalau makannya kekenyangan mentok witir jadi 3 rakaat. Itu 3 rakaat aja udah hebat. Bisa witir 3 rakaat dalam perut kenyang, hebat. Paling rukunya tasbihnya sekali, takut keluar lagi isinya itu. Karena perut kita memang nggak bisa. Itulah diri kita. Ini ilmu yang dasar loh sebetulnya. Kita rasakan tiap hari, tapi kita nggak mikir. Nggak mikir ini. Kenapa sebabnya nggak mikir? Kembali ke bahaya kemarin yang ketiga. Orang yang banyak makan otaknya tumpul. Ya itulah kita sudah. Tumpul di urusan agama. Kalau urusan kerjaan mungkin tajam. Urusan ngambil duit orang mungkin cerdas. Tapi untuk urusan ibadah sulit. Al-Imam Sufyan rahimahullah, ya waqala Sufyan rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, al-ibadatu hirfah. Ibadah itu pekerjaan. Wa hanutuha al-khalwah. Dan tokonya, toko pekerjaan tadi, tokonya ibadah ini, ibaratkan jika ibadah pekerjaan, tokonya adalah khalwah, menyendiri. Kalau rame-rame susah. Itu ibadah tokonya adalah khalwah. Wa alatuha al-maja'ah. Dan alat jual belinya, alat dagangnya adalah rasa lapar. Kalau lapar berarti dia bisa ibadah. Kalau nggak lapar susah ibadah. Orang yang ibadah tanpa toko susah. Tokonya apa tadi? Menyendiri. Kalau banyak orang susah pian ibadah. Banyak orang bukan orang ibadah bersama, bukan. Sampai lagi ngobrol duduk-duduk sama kawan di kantor, susah pian mau ibadah. Karena banyak orang. Yang nggak ada tempatnya, nggak ada tokonya. Begitu juga sudah menyendiri, sudah sendirian, nggak ada orang, tapi perutnya kekenyangan, nggak ada alatnya buat ibadah, berat untuk ibadah. Walaupun bisa, tapi hasilnya minim sedikit. Itulah bahaya kedua dari perut kenyang. Al-khamisatu, yang kelima, bahaya kelima dari ibadah. Bahaya kelima dari kekenyangan. Bahaya kelima dari banyak makan dan kekenyangan. Al-khamisa, inna fi kathratil akli faqda halawatal ibadah. Sesungguhnya ketika atau dalam banyak makan itu ada faqda, kehilangan halawatal ibadah, manisnya, nikmatnya ibadah. Selain susah ibadah, kalaupun berhasil ibadah, nikmatnya ibadah itu hilang.
Ya kayak tadi kita gambarkan tadi, sampean perut kenyang dipaksakan ibadah bisa, tapi nggak enak ibadahnya. Mangga ya, capek. Betul itu. Kalau badan luar merasa nggak nyaman, apalagi hati bisa merasakan lezatnya ibadah. Kebanyakan makanan menghilangkan nikmat lezatnya ibadah. Qala Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu julukan, nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah paling mulia yang dicintai oleh Rasul dan sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang apa? Ma syabi'tu. Aku belum kenyang, belum pernah kenyang. Mundu aslamtu, semenjak aku masuk Islam. Ya Allah. Jadi masuk Islam, setelah Islam ini Islamnya sungguhan ya. Islamnya sungguhan. Aku belum kenyang semenjak aku masuk Islam. Kenapa? Kok nggak mau makan sampai kenyang? Li ajida halawata ibadati Rabbi. Agar aku mendapati, bisa merasakan nikmatnya, manisnya menyembah Tuhanku. Dia nggak mau kenyang, kenapa? Biar berasa nikmatnya nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma rawitu, dan sama, aku juga nggak pernah minum sampai hilang total dahaga. Kalau syabi' itu kenyang makan, rawi itu penuh karena minum. Mundu aslam tuh, semenjak aku Islam, bayangkan. Minum juga sama, nggak berlebihan. Kenapa kok nggak minum sampai puas, sampai hilang total dahaga? Ishtiyaqan ila liqa'i Rabbi, karena aku rindu untuk bertemu Tuhanku. Karena aku rindu ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nikmat hidupnya ya. Memang manusia itu seperti itu. Ketika dia terbiasa kenyang, dia merasa kenyang itu nikmat, kenyang itu terbaik. Tubuhnya bakal menuntut, harus kenyang. Kalau makan berkurang porsinya, kalau makannya dikurangi porsi, nggak terima badannya, perutnya nggak terima. Seperti itu manusia, jadi merasa ada yang kurang. Tetapi lihat, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bisa nggak mau kenyang semenjak masuk Islam. Imam Syafi'i tadi sampai 17 tahun nggak kenyang. Dan banyak ulama-ulama yang lain seperti ini. Kenapa? Kok enak? Apakah nyaman seperti itu? Nggak pernah kenyang sama sekali itu enak tidak? Kalau kita, mungkin kita rasa nggak enak. Nggak kenyang. Aduh, kurang makan aja, kalau porsinya berkurang, bisa tahu. Beli nasi goreng, ini porsinya nggak seperti kemarin ini. Kemarin saya beli lebih 2 sendok kurang lebih. Saking hafalnya ya. Kalau porsi berkurang tahu, nggak nyaman. Itu kita. Karena kita nggak terbiasa. Kalau sampean latihan, terus menerus rutin mengurangi makan, nanti pian bakal merasakan nikmatnya makan sedikit itu gimana. Malah kalau dikasih berlebihan, bisa-bisa sampean sakit. Kebalik jadi. Sama kayak sekarang, makan kurang, asam lambung naik. Tapi kalau makan berlebihan, kalau dibalik, sudah terbiasa makan sedikit, dikasih lebih, sakit sampean. Dulu Al-Habib Zain bin Sumait, ini beliau sering datang ke Indonesia dulu, cuman sekarang sudah lama sekali. Beliau lebih sering khulwah sekarang di Madinah. Datang di Indonesia, di daerah Jakarta atau di Bogor waktu itu diundang makan, disediakan makanan. Ini yang
Satu porsi itu, satu talam itu harganya mungkin hampir 1 juta mungkin makanannya. Kambing separuh dikasih kepada beliau. Beliau nggak bisa makan, sedikit makannya. Sedikit makannya. Nggak bisa banyak. Yang punya rumah maksa-maksa, ayo tambah, dikasih ini, dikasih itu. Beliau nih, iya sampai bingung. Akhirnya anaknya atau cucunya waktu itu ngomong, ngasih tanda, jangan dipaksa. Ngomong, Pak, Habib ini kalau makan lebih dari batasnya, sakit beliau. Padahal kalau sampai ngelihat isi piringnya beliau tuh, 1 centong nasi kita nggak sampai. Sedikit loh waktu itu, makanya tuh sedikit beliau. Jadi yang tuan rumah itu ngelihat karena kok sedikit sekali Habib makannya. Tambah Habib, tambah lagi. Kasih ini, kasih itu. Bukannya nggak semangat, bukan. Memang penyimpanannya sedikit. Jadi dikira dia ini nggak nafsu makan. Ditawarin, bukan nggak nafsu. Memang beliau segitu makannya. Ditambahin, dilebihkan. Kalau dipaksa bisa sakit. Kalau kita kan makan sudah kenyang, ada lebih, bungkus bawa pulang. Kalau kita begitu, kurang, nanti ini saya di rumah saya habiskan, belum habis lagi. Itu kita. Kalau kurang makan, kita sakit. Dan ini yang terjadi bagi keadaan orang-orang soleh. Makanya, ini yang tadi saya ceritakan, Habib Zain ini, dikatakan tidurnya itu 1 hari cuma 1 jam, 2 jam. Jarang sampai lebih dari itu tidurnya. 1 hari cuma 1 jam. Coba sampai tidur 1 jam. Anehnya ya, ini anehnya. Kalau kita, satu kan karena nggak terbiasa. Biasanya kan orang tuh kalau tidur sedikit, makan sedikit, lemes. Kebalik sebetulnya. Kalau orang makan banyak, tidurnya harus banyak. Tapi ketika dia mengurangi makan, rutin, dilatih pelan-pelan, tidurnya pun akan berkurang. Itu kembali ke bab sebelumnya tadi. Ke bahaya yang keempat. Orang yang banyak makan, tubuhnya sulit untuk ibadah. Kita lanjutkan. Hadhihi sifatul mukasyifin. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, sifatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi adalah sifatnya mukasyifin. Orang yang dibuka hijabnya bisa memandang rahasia Tuhan. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu mukasyifan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang mukasyaf. Artinya dibukakan pandangan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa memandang sir rahasia ilahi yang enggak bisa dilihat dengan mata ini. Hanya bisa dilihat dengan mata batin yang tertanam kokoh di dalam ruh dan hati nurani. Rasulullah SAW bersabda, "Ma fadalakum Abu Bakrin bi fadli saumin wala salatin." Abu Bakar tidak mengalahkan kalian dengan banyak puasa dan banyak salat. Itu semua orang bisa ngerjakan. Orang ikhlas ataupun enggak ikhlas, gerakannya bisa. Wa innama huwa bi syai'in waqara fi nafsihi. Sesungguhnya Abu Bakar mengalahkan kalian dengan sesuatu yang tertanam kokoh di dalam jiwanya. Nah, ini yang seperti ini nih, yang gak bisa dikejar, didapatkan oleh orang-orang khusus. Ingat ya, mukasyif ini jangan dibayangkan, salah pahamnya kita bisa melihat alam sebelah. Bukan, dibukakan hijab bukan matanya ngelihat yang aneh-aneh, bukan. Tapi mata batinnya dibuka, bisa melihat rahasia ilahi. Gampangannya, ketika ngelihat manusia, dia bukan ngelihat cuman badannya aja, tapi ngelihat bagaimana hebatnya Allah menciptakan badan tersebut, bagaimana telitinya Allah menciptakannya, sehingga pas ngelihat orang, nggak mikir sama orangnya, tapi malah ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya seperti itu. Nah, tapi mukasyafah itu jauh lebih tinggi ya. Karena kita belum sampai, jadi nggak bisa menjelaskannya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukasyafah, dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar melihat, merasakan nikmatnya dan agungnya rahasia ilahi.
Selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberi kesehatan wal afiyah insyaallah. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.